Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas online kita di paket B. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga diberikan kesehatan dan semoga dapat menerima pembelajaran pada malam hari ini ya. Adapun materi pada malam hari ini adalah tentang biografi tokoh. Ada yang udah tahu apa sih biografi tokoh itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Di sini pakai bahasa Lampung ya, nanti langsung diartikan. Jadi harap untuk disimak baik-baik ya. Biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani bios, sai hetini heti huhi. Hi grapien sai hetini tulis. Biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang artinya arti hidup dan grapien yang artinya tulis. Biografi ngehupakon sebuah tulisan saya ngebahas masalah kisah sejarah kuhikan seuhang, jak segi kelebihan atau kekurangan supaya daco jadi teladan bagi jelema saya ngebaca. Jadi biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas masalah kisah sejarah kehidupan seseorang, baik dari segi kelebihan ataupun kekurangan, supaya dapat jadi teladan bagi orang yang membaca. Jadi biografi adalah sebuah tulisan ya, sebuah tulisan yang di dalamnya itu mendeskripsikan atau menceritakan tentang sejarah kehidupan seseorang, baik itu dari kelebihan ataupun kekurangan seseorang itu supaya bisa jadi teladan bagi orang yang membaca gitu, supaya bisa jadi pedoman gitu ya bagi kita yang membacanya. Lom teks biografi biasanya ngendo unsuh saya gereja geha lengkap ngan waktu lahir, hulun tuha juga keluarga, riwayat pendidikan, penghargaan saya di mansa, kelebihan atau keistimewaan, hi pendapat penulis, masalah tokoh saya diceritakan. Jadi, dalam teks biografi biasanya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari geha lengkap. Geha lengkap itu artinya adalah nama lengkap. Jadi, di dalam unsur biografi itu harus ada nama lengkapnya. Terus ada waktu lahirnya. Jadi, kalau kita nulis teks biografi itu ada nama lengkapnya, ada waktu lahirnya, ada hulun tuha juga keluarga, ada orang tua atau keluarga, ada riwayat pendidikan atau riwayat pendidikannya nih, misalnya ada SD-nya di mana, SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, kuliahnya di mana gitu ya. Lalu penghargaan saya di mansa, penghargaan yang didapatkan. Lalu ada kelebihan atau keistimewaan, hi pendapat penulis, masalah tokoh saya diceritakan. Juga pendapat penulis tentang masalah tokoh yang diceritakan. Jadi biasanya itu kalau dalam teks biografi itu ada nama lengkapnya, ada waktu lahirnya, ada nama orang tua, tentang sejarah orang tua, riwayat pendidikan, penghargaannya, ataupun ada tentang pendapat penulis. Jadi misalnya penulisnya itu menjelaskan tentang masalah tokoh, misalnya tokohnya itu punya masalah dalam kehidupan politik. Nah, itu biasanya diceritakan di dalam teks biografinya juga gitu ya, selain nama lengkap, waktu lahir, orang tua, dan sebagainya. Biografi dapat nyeritakon tukuh penting atau terkenal ataupun mawat. Daco nyeritakon kelemahan sai pagun hohe ataupun kak ninggal. Tukuh pemimpin jak tiap daerah biasanya besok disanikon biografi. Jadi biografi itu bisa menceritakan tokoh penting atau terkenal ataupun tidak. Bisa menceritakan kelemahan hidup ataupun yang udah ditinggal gitu ya.
Tokoh pemimpin di setiap daerah biasanya bisa dijadikan biografi. Jadi biasanya tokoh pemimpin di setiap daerah itu bisa dijadikan teks biografi ya. Baik itu kepala daerah, gubernur, bupati, atau Pak RT, itu bisa kita buat teks biografi. Sebenarnya juga nggak harus kepala daerah atau tokoh pemimpin ya. Sebenarnya teman kita juga bisa dibuatkan teks biografi gitu. Nah nih, selanjutnya. Ciri teks biografi yakni ciri dari teks biografi yakni yang pertama, nuliskan biografi dacok secara singkat, pupika bahis gawo, atau dacok juga berupa tulisan tijang lebih jak sebuku. Jadi, ciri yang pertama yaitu dalam penulisan biografi bisa ditulis secara singkat ataupun secara panjang ya. Jadi bisa nih secara singkat beberapa baris aja atau juga bisa ditulis panjang sampai sebuku kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teks biografi ini boleh ditulis singkat ataupun boleh ditulis secara panjang. Lalu ciri yang kedua yaitu berupa fiksi ataupun non-fiksi. Jadi ciri teks biografi yang selanjutnya yaitu berupa fiksi ataupun non-fiksi. Ciri yang ketiga, ngisi unyin informasi lem kauhikan jelema sina. Jadi berisi informasi dalam kehidupan seseorang yang ditulis tadi. Lalu ciri yang terakhir yaitu paragraf-paragraf dikembangkan secara deskriptif hi naratif. Jadi ciri yang terakhir yaitu paragrafnya dikembangkan secara deskriptif ataupun naratif. Nah, jadi pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu adalah apa? Tentang apa? Jangan-jangan barusan dijelasin kalian udah lupa. Ya, benar. Jadi pembelajaran pada malam hari ini adalah tentang teks biografi ya. Biasanya kalau kita nulis teks biografi itu unsur-unsurnya itu ada nama lengkapnya, ada waktu lahirnya, ada nama orang tuanya, ada riwayat pendidikan, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan di depan. Adapun ciri-cirinya juga sudah dijelaskan di depan tadi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan aja di kolom komentar. Kalau misalnya video ini kecepatan, boleh diatur ya, pengaturannya itu ada di pengaturan dilambatin aja. Jadi ya ketika kalian mendengarkan itu bisa suaranya lebih pelan gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga dapat diterima. Jangan lupa juga absen dan mengerjakan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.